Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Farifidi Kolesiapania dengan NIM 363. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan topik clustering yang berjudul pengelompokan gempa bumi pada wilayah seismik aktif menggunakan metode clustering K-means dan DBSM. Di sini ada beberapa poin yang melatari kami untuk mengambil studi kasus gempa bumi, seperti gempa itu disebabkan dengan interaksi apa, kejadian juga bersifat bagaimana, clustering data mining memetakan pola dari mana, lalu kinerja KMS dan DBSN terhadap data set gempa bumi juga seperti apa, perbandingan keduanya itu dalam bentuk mitigasi bencana yang lebih akurat dan efektif juga bagaimana. Dan di sini ada tujuan analisis itu sendiri seperti membandingkan kinerja, mengidentifikasi karakter cluster, menilai kemampuan menangani noise di antara dua model ini, dan mengevaluasi stabilitas hasil, serta membandingkan kemampuan deteksi pola spasial cluster tidak beraturan. Di sini ada metodologi penelitiannya atau metode penelitiannya di mana pendekatan sendiri kita menggunakan teknik data mining dan unsupervised learning atau clustering. Sumber datanya sendiri dapat dari Kaggle serta berformat CSV. Processing sendiri dilakukan dengan cleaning, seleksi atribut, serta scaling. Clusteringnya terdapat K-means dan DBSN sebagai modal utamanya, dan evaluasi cluster kami mengadopsi Stillhouse Score dan Device Building Index. Visualisasi sendiri dengan grafik sederet untuk analisis pola spasial dan pemetaan wilayah rawan gempa. Ini ada tabel skala umum gempa, ada kategori mikro, sangat kecil, kecil, dan menengah. Rentang magnitudenya sendiri kami gunakan untuk analisis di dalam kode programnya. Lalu ada rentang magnitudo gempa lagi, di mana itu ada kategori besar, sangat besar, raksasa, atau mega. Di sini juga angka-angka lagi-lagi yang kita ambil untuk analisis klasternya serta rentang kedalaman gempa dan juga keterangannya itu bagaimana. Ada kategori dangkal, menengah, dalam. Rentangnya juga mulai dari 0 hingga 700 km untuk persebaran gempa yang dalam serta keterangannya dapat dilihat di sini. Mungkin selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Lanjut ke pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan menggunakan dataset gempa dari Kaggle. Data yang diperoleh sebanyak 782 kejadian. Dataset memiliki banyak atribut sehingga dilakukan seleksi dan pembersihan data agar sesuai dengan tujuan analisis. Atribut yang tersedia meliputi magnitud, CDI, MMI, SIG, NST, DMIN, GAP, depth, latitude, longitude, year, month, dan tsunami. Lalu, statistik deskriptif dari data spesial. Tabel ini menunjukkan bahwa data gempa tersebar luas secara geografis, dengan rentang longitude hampir mencakup semua permukaan bumi, dan latitude yang bervariasi dari selatan hingga utara. Nilai standar deviasi yang cukup besar mengindikasikan penyebaran spesial gempa yang tidak terpusat pada satu wilayah saja. Terdapat juga tabel statistik deskriptif dari data seismik. Rata-rata magnitudo termasuk gempa besar, sedangkan depth sangat bervariasi dari gempa dangkal hingga dalam. Lalu, tabel statistik deskriptif dari data temporal. Data gempa mencakup rentang tahun 2001 sampai 2002, menunjukkan sebaran waktu yang panjang. Lanjut ke hasil pemrosesan. Di sini terdapat tabel hasil pembersihan data. Dataset gempa berhasil dimuat, fitur utama dipilih. Lat, long, magnitude, depth, year, dan month. Missing value dan outlier depth dibersihkan. Koordinat dikonversi ke 3D bola bumi dan depth di log. Lalu seluruh fitur di scaling dengan standar scalar untuk clustering. Lanjut ke hasil clustering menggunakan K-means. Yang pertama ada penentuan jumlah cluster. Cluster sama dengan 4 dipilih karena elbow method menunjukkan titik siku optimal yang digunakan sebagai parameter klasterisasi K-means. Lalu yang kedua terdapat hasil pembentukan cluster. Algoritma K-means berhasil mengelompokkan data gempa menjadi 4 cluster. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda berdasarkan lokasi, magnitudo, kedalaman, dan informasi waktu. Selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Untuk yang pertama, proses clustering dipaskan. Pada dipaskan, parameter epsilon ditentukan menggunakan probability distance dengan nilai optimal 0,15. Hasil clustering menunjukkan adanya data noise yang ditandai dengan cluster -1. Untuk evaluasi Stillwater score dipaskan, pada cluster valid menunjukkan pemisahan cluster dipaskan cukup baik. Validasi visual clusterisasi, validasi visual dengan PCA, XNE, dan UMAP menunjukkan K-means lebih terstruktur secara global, sedangkan dipaskan lebih menonjol pada pola lokal dan noise. Untuk visualisasi 3D, visualisasi 3D memperlihatkan K-means membentuk klaster kompak, sementara dipaskan menangkap klaster padat dan pencilan. Perbandingan hasil K-means dan dipaskan, K-means lebih stabil dan mudah diimplementasikan, sedangkan dipaskan unggul dalam mendeteksi klaster alami dan outlier. Untuk hasil klasterisasi data gempa bumi,
Kesimpulannya, clustering efektif memetakan pola gempa di Indonesia, Gmx cocok untuk analisis global, dan DBScan adaptif terhadap kepadatan dan noise. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.